Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Melanjutkan video sebelumnya tentang gelombang. Kali ini kita akan melihat apa saja yang ada di dalam gelombang bunyi dan apa pemanfaatannya. Oke, ada 3 jenis gelombang bunyi. Yang pertama adalah gelombang infrasonik yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Ya, contoh hewan yang menggunakan gelombang infrasonik ini adalah gajah, kuda nil, dan paus. Nah, bagi gajah sendiri, gelombang infrasonik ini digunakan untuk berkomunikasi. Jadi pada saat gajah bermigrasi, kadangkala setiap ada anggota kawanannya yang tertinggal, tapi mereka bisa menemukan kembali anggota kawanan lainnya, yaitu dengan komunikasi lewat gelombang infrasonik. Ya, sehingga jarak walaupun terpisah sejauh 200 atau 300 meter, mereka akan bisa menemukan kembali kawanannya. Kemudian juga infrasonik juga digunakan oleh kuda nil dan juga paus, ya, terutama pada saat berburu, karena kelompok paus ini bekerja sama ya dalam berburu, sehingga untuk mengaturnya mungkin mereka berkomunikasi dengan gelombang infrasonik ini. Yang kedua adalah gelombang audiosonik. Ya, gelombang bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ya, jadi ini adalah gelombang yang bisa dideteksi oleh manusia. Ya, kita berbicara pasti dalam frekuensi antara gelombang ini. Ya, beberapa hewan mungkin bisa mendeteksi gelombang ini. Ya. Dan yang terakhir adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Ya, contohnya adalah ultrasonik ini digunakan oleh kelelawar untuk ekolokasi, ya, jadi mengetahui keberadaan yang di sekitarnya. Ya, jadi kelelawar ini beraktivitas di tempat yang gelap, ya. Dia tidak bisa menggunakan matanya di tempat gelap, maka untuk mengetahui kondisi lingkungannya, dia melakukan berdecit, biasanya berbunyi. Itu tujuannya itu adalah nanti decitannya akan memantul ke sebuah objek, dan kemudian si kelelawar ini akan kembali menerima pantulan dari decitannya sendiri, sehingga dia bisa memetakan apa atau lingkungan di sekitarnya. Digunakan untuk berburu, atau juga untuk kalau misalkan ada pohon, dia tahu kapan berbelok, ya. Nah, sehingga dia tidak nabrak-nabrak. Yang berikutnya adalah ultrasonik ini digunakan untuk, ya, ini USG, ya, ultrasonografi. Ya, ketika ibu hamil dicek keadaan kandungannya, ya, dari gelombang ultrasonik ini akan dipantulkan oleh objek atau janin di dalamnya, sehingga akan membentuk image yang divisualisasikan lewat monitor. Dan ultrasonik juga digunakan oleh kapal selam, ya, untuk mendeteksi. Ingat, di kapal selam kita tidak bisa melihat pemandangan di luar, ya. Kita seperti kelelawar, jadi untuk mengetahui objek di sekitarnya menggunakan ekolokasi, ya, sonar, atau juga kapal, ya, kapal laut dalam mengetahui kedalaman lautan. Ya, penting bagi kapal laut, bagi nahkoda untuk mengetahui kedalaman lautan, itu biasanya menggunakan sonar. Ya, sejenis gelombang ultrasonik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kedalaman lautan. Ya, kita tahu ini adalah sebuah kapal pesiar, ya, di mana panjangnya bisa sampai 300 meter atau 500 meter, dan ada bagian kapal yang tentu saja ada di bawah air, ya. Nah, bagian kapal ini tentu saja tidak bisa dilihat oleh nahkoda, ya. Jadi kalau nahkodanya posisinya di sini, dan ini bagian kapalnya, dari nahkoda ke kapal ini bisa sampai ratusan meter. Jadi nggak mungkin nahkoda bisa melihat apa yang ada di sini, ya. Nah, makanya
nahkoda perlu informasi apakah lautan yang dilaluinya cukup dalam atau jangan-jangan nanti dasarnya terlalu dangkal sehingga kapalnya kandas. Nah, bagaimana nahkoda mengetahui kedalaman laut yang dilewatinya? Ya, apakah dengan penyelam suruh bawa meteran ukur kedalaman? Tentu ini tidak mungkin dilakukan ya. Tidak mungkin nelayan penyelam ini membawa meteran mengukur kedalaman. Nah, apa tuh yang digunakan? Ya, tentu saja sesuai dengan bahasan kita, yang digunakan adalah gelombang dan jenisnya mungkin gelombang ultrasonik atau sonar. Ini ada kapal layar dan kita tahu bahwa di dalam lautan itu kadang ada bagian yang dalam, kadang ada bagian yang dangkal. Nah, informasi kedalaman ini itu penting bagi nahkoda. Ya, bagaimana caranya? Ya, ilmu hitungannya mudah karena kita sudah tahu di bab 4 kelas 7 tentang gerak bahwa jarak itu adalah perkalian antara kecepatan dikali dengan waktu. Ya, atau kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, di sini pun ya mirip-mirip saja, sama saja ya, yang kita butuhkan misalnya adalah stopwatch ya, kemudian si kapal ini dilengkapi dengan sonar ya, jenis gelombang ultrasonik yang dipancarkan. Kita misalnya sekarang si nahkoda memancarkan gelombangnya. Nah, ketika nahkoda memancarkan gelombang, perhitungan dimulai ya, memancarkan gelombang, kemudian gelombangnya dipantulkan kembali dan diterima kembali oleh kapal. Nah, di situ perhitungannya dihentikan ya. Jadi waktu ini adalah waktu yang diperlukan dari mulai gelombang bunyi dipancarkan sampai pantulannya diterima kembali ya. Nah, kita tahu misalkan hasil pengukurannya adalah 0,5 adalah waktu ya. Kemudian juga kita harus tahu bahwa kecepatan rambat bunyi itu tergantung dari mediumnya. Jadi di lautan tertentu nahkoda itu sudah tahu bahwa kecepatan bunyi di lautan tersebut berapa nilainya. Ya, rata-rata sih 1000 sampai 1500. Kita anggap aja misalnya kecepatan gelombang bunyi di sini adalah 1200 meter per detik. Nah, berikutnya T sudah, V sudah, kita lihat S. Apa S? Ya, tentu saja S ini adalah jarak. Jarak apa? Jarak yang ditempuh oleh gelombang suara selama berjalan selama 0,5 detik tadi. Tentu saja ini adalah jarak dari kapal ke dasar, kemudian balik lagi ke kapal. Nah, ini kita sebut sebagai kedalaman ya. Nah, artinya apa? Artinya jarak yang telah ditempuh oleh gelombang bunyi tadi adalah 2 kali jarak kedalaman, karena kan bolak-balik. Maka bisa kita tulis bahwa S adalah 2 kali H. Oke, kita analisis kembali dari rumus ini. S sama dengan V kali T, sesuai dengan ini. Ya, kita masukkan bahwa S-nya adalah 2H. Ya. Dan untuk mencari nilai H, kita dapatkan dengan memindahkan 2 ke ruas kanan. Aturannya kalau asalnya mengali, maka 2 ini setelah pindah jadi membagi ya. Jadi kedalaman lautan itu bisa dicari dengan V kali T dibagi 2. Oke, kalau kita masukkan V-nya adalah 1200, V-nya 1200, sementara T-nya adalah 0,5. Dan kita hitung, kita dapatkan nilai H yaitu 1200 kali 0,5 itu 600, 600 bagi 2 hasilnya adalah 300 meter. Jadi kedalaman ini adalah 300 meter ya. Tentunya nahkoda tidak perlu motret seperti ini ya. Tidak perlu menghitung seperti ini karena memang alatnya itu sudah otomatis menghitung ya, otomatis menghitung. Jadi dia tinggal
nyalakan gelombangnya, kemudian dia akan langsung dapat hasil kedalamannya ya. Sementara perhitungan ini hanya ilustrasi saja bagaimana alat tersebut dikembangkan. Tetap awalnya adalah melihat hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, kita ke contoh soal ya. Misalnya pantulan gelombang bunyi yang dipancarkan kapal dapat diterima kembali setelah 0,8 detik. Jika cepat rambatnya 1000 meter per detik, berapa kedalaman kapal? Oke, kita lihat di sini saya sudah tandai bahwa apa yang diketahuinya ditandai kuning ya. Bahwa tentu saja ini adalah nilai waktu, jadi waktunya 0,8 sekon atau detik. Kemudian angka ini adalah angka cepat rambat bunyi atau V ya, dan kemudian ditanyakannya adalah kedalaman dasar lautan di bawah. Kita masukkan ke persamaan bahwa H sama dengan V kali T bagi 2 ya, kita turunkan hanya V-nya berapa? 1000 ya. T-nya 0,8 dan dibagi dengan 2. 1000 kali 0,8 itu 800, dibagi 2 itu adalah 400. Maka kedalaman lautan tersebut adalah 400 meter. Itu mungkin yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.